Namaku Adi, pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Sudah lebih dari 10 tahun aku jalani pulang pergi dari Jakarta ke Bogor setiap hari. Iya, 10 tahun lebih. Karena dulu kampusku juga ada di Jakarta. Waktu itu aku nggak mau ngekos, lebih senang pulang pergi setiap harinya. PP Jakarta Bogor ini menjadi kebiasaan aku sampai aku bekerja, menikah, dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor. Entahlah, aku lebih senang tinggal di Bogor. Nggak pernah sedikit pun terpikir untuk tinggal di Jakarta. Nggak mau. Toh aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Transportasi Jakarta Bogor juga sudah semakin mumpuni. Salah satu alat transportasi umum yaitu kereta api atau sekarang yang disebut namanya KRL. Sejak kuliah aku sudah sangat akrab dengan moda transportasi umum ini. Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur sampai sekarang. Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi, aku lebih memilih naik kereta daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta. Dalam perjalanannya banyak suka duka yang aku rasakan ketika harus bergumul dengan penumpang lain di dalam kereta. Dan sudah sejak lama aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta. Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut sampai dengan cerita yang sampai viral ke seluruh penjuru negeri. Semua mungkin sudah tahu cerita tentang kereta goib di stasiun Manggarai atau kereta hantu di stasiun UI atau stasiun-stasiun yang terkenal angker, dan masih banyak lagi kisah yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, termasuk orang yang agak skeptis untuk urusan mistis atau hantu-hantuan gitulah. Walau nggak bisa dipungkiri, aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjurus seram, tapi yaitu tadi, aku akhirnya terus mengedepankan logikaku. Tentang cerita-cerita seram yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor, sikapku juga sama. Sampai tahun 2015, aku nggak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu, karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Iya, hanya sampai tahun 2015, karena pada tahun itu akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Begini ceritanya. Waktu itu hari Rabu menjelang akhir tahun 2015. Aku masih ingat sekali karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk audit kecil. Kegiatan ini memang rutin selalu dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya, dan ini wajib dilaksanakan. Dan pada hari Rabu inilah aku hampir selalu pulang malam karena kegiatan audit gak bisa dilakukan terburu-buru, dan kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan jaraknya berjauhan. Biasanya aku baru selesai kunjungan pada sore hari. Setelah itu hampir selesai, aku akan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporan. Dengan tujuan keesokan paginya aku tinggal menyerahkan hasilnya kepada atasan. Pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Paling cepat aku baru bisa pulang pada jam 9 malam. Itu kalau nggak ditemukan masalah di laporan cabang. Kalau kebetulan ada masalah yang harus ditelusuri penyebabnya, terpaksa aku akan baru bisa pulang lebih malam lagi. Nah, hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan. Banyak temuan janggal pada laporan kantor cabang yang mana aku harus mencari penyebabnya. Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan, membuatku baru bisa kembali ke kantor lagi nyaris menjelang jam 7 malam. Dan sesampainya di kantor pusat pun aku harus menyusun laporan hasil kunjungan dan juga belum bisa pulang. Hari itu benar-benar hari yang melelahkan.
Dan singkat cerita, sekitar jam setengah 11 malam pekerjaanku baru selesai. "Kamu ikut aku aja yuk Di, tapi ke Manggarai, nggak mau ke Sudirman aku." Daniel menawarkan tumpangan ketika aku masih berdiri di pos security menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun. Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkan karena sama sekali nggak melihat ada ojek yang mangkal di sekitar tempatku berdiri. Sementara aku mulai sedikit panik karena malam semakin larut, khawatir nggak akan terkejar naik kereta yang terakhir menuju Bogor. Daniel menawarkan tumpangan menuju stasiun Manggarai karena memang itu stasiun yang jalannya searah dengan arah pulangnya Daniel, bukan ke stasiun Sudirman tempat aku biasanya setiap hari naik turun kereta. "Ya udah deh, aku ikut kamu aja Dan. Manggarai juga gak apa-apa kok," kataku. Beberapa detik kemudian aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel. Masih jam 10.40, masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir yang kalau nggak salah jam 11.15. Motor Daniel melaju dengan kecepatan normal. Kira-kira dalam 15 menit seharusnya aku sudah sampai di stasiun Manggarai. Dan benar, jam hanya tinggal beberapa menit lagi pukul 11 ketika akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Aku turun dari motor sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Jam 11 malam saat itu, masih ada beberapa orang yang terlihat seliweran di stasiun ini. Tentu saja nggak seramai di jam normal dan jam sibuk, malahan tergolong sangat sepi buatku. Pulang menjelang tengah malam seperti ini cukup jarang aku jalani. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Malam itu layaknya malam normal seperti biasanya. Geliat kota Jakarta masih berdenyut menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak terus menuju puncaknya. Udara yang terhirup sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja keringatku mengalir ketika harus berjalan kaki menuju peron tempat menunggu rangkaian kereta datang. "Kereta Bogor masih ada kan Pak?" Aku bertanya kepada Pak Security yang masih setia menjaga, memastikan kalau kereta terakhir masih ada dan belum lewat. "Masih ada Mas, barusan yang lewat juga kereta Bogor tuh. Naik yang berikutnya aja, tapi bakalan agak telat. Katanya tadi ada gangguan di Tanah Abang." Begitu penjelasan Pak Security. Agak menyesal sebenarnya karena aku tadi sedikit terlambat, jadi nggak sempat naik kereta jam 11, ketinggalan beberapa menit saja. Dengan begitu harapanku hanya tinggal menunggu kereta terakhir. Setelah itu aku melangkah menuju peron, mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang. Tubuhku sangat lelah karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari ditambah dengan mata yang sudah mulai mengantuk. Sambil memeluk tas, aku duduk di kursi besi dan memperhatikan sekeliling. Anehnya sudah sangat sepi. Aku pikir keadaan seperti ini nggak seperti biasanya. Ini menurutku terlalu sepi. Iya, sangat sepi. Aku melihat dua orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka menjaga pintu penyeberangan orang yang ketika harus menyeberangi rel kereta. Selain mereka ada 2 atau 3 orang lagi yang terlihat sama sepertiku menunggu kereta ke Bogor karena berdiri di sisi yang sama walau jarak kami berjauhan. Untuk sekelas stasiun Manggarai yang notabene letaknya ada di ibu kota negara, situasi seperti ini agak sedikit janggal karena sangat sepi, benar-benar sepi. Semilir angin malam juga mulai bertiup membawa udara dingin menyentuh tubuh dan mengelus wajah. Kantuk yang sejak tadi sudah aku rasakan semakin menjadi-jadi karenanya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.13. Seharusnya beberapa menit lagi kereta datang, tapi aku langsung teringat dengan omongan Pak Security tadi kalau kereta akan datang sedikit terlambat karena ada gangguan teknis. Jadi aku sudah pasrah bersiap dengan keterlambatan kedatangannya. Akhirnya aku gak tahan lagi, semilir angin perlahan mendorong tubuh untuk bersandar di tembok belakang. Kantuk semakin menjadi dan beberapa kali aku terkesiap sambil duduk memeluk tas di pangkuan. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur, tapi mungkin hanya beberapa menit.
Beberapa saat kemudian kilatan cahaya terang menembus pelupuk mataku yang masih terpejam. Sangat terang sehingga menyilaukan mataku. Lalu terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya. Setelah mengucek-ngucek mata sebentar, aku memperjelas penglihatan. Akhirnya aku melihat kalau cahaya terang menyilaukan itu berasal dari lampu kereta api. Akhirnya datang juga keretanya. Aku bersyukur dalam hati. Benar saja, ketika sudah sangat dekat, aku dapat melihat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Benar, ini adalah kereta yang aku tunggu. Lalu aku berdiri menunggu sampai kereta sudah benar-benar berhenti. Pada saat inilah aku baru sadar, setelah melihat sekeliling ternyata di sekitarku nggak ada orang sama sekali. Sebentar. Setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan. Berposisi sama sepertiku, sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan pintunya terbuka. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet, bayangan hitam, tapi aku berpikir mungkin karena di ujung sana gelap dan tanpa penerangan, jadi membuat mereka jadi terlihat seperti itu. Ya sudah, aku nggak berpikir macam-macam lalu menunggu pintu kereta sampai terbuka. Dan akhirnya pintu terbuka dan tanpa pikir panjang aku masuk ke dalamnya. Hanya beberapa detik kemudian pintu tertutup lagi. Setelah di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah karena kereta dalam keadaan nyaris kosong. Iya, gerbong kereta yang aku naiki ini ternyata isinya kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Sudahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam jadi nggak ada penumpangnya. Begitu pikirku dalam hati. Jam di tangan juga sudah menunjukkan jam 11:30 ketika aku melihat jam tanganku. Aku memilih tempat duduk di tengah, nggak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Sekilas aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia diam dan memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, dan berkumis tebal. Kumis yang sudah banyak beruban seperti rambut di kepalanya. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar.